Keluarga iblis menjualku pada CEO sakit. Tak disangka suamiku sehat, kaya, dan memanjakanku habis-habisan. Pagi itu, suara bentakan Ratna kembali memecah kesunyian. Alia, cepat bangun. Jangan malas, cuci piring yang numpuk di dapur. Suara nyaring ibu tirinya menusuk telinga Alia yang baru saja membuka mata. Gadis itu buru-buru turun dari dipan kayunya yang reot, menahan kantuk dan letih. Di dapur, Ratna sudah berdiri sambil berkacak pinggang. Wajahnya penuh rasa muak. Lambat sekali kau. Dasar anak pemalas. Kalau bukan karena kau masih tinggal di sini, mungkin rumah ini sudah lebih tenang. Alia hanya menunduk. Tangannya gemetar saat menyentuh piring kotor yang menumpuk. Dalam hatinya, ia ingin sekali membantah. Tapi ia tahu mulut Ratna jauh lebih tajam dari pisau dapur. Belum sempat ia selesai, langkah berat Bima terdengar. Kakak tirinya itu berjalan sambil memainkan ponselnya. Wajahnya sinis begitu melihat Alia. Heh, dasar gadis kampungan. Kalau bukan karena kasihan, mana mungkin mama mau nanggung kamu di rumah ini? Harusnya kau bersyukur masih bisa makan, meski cuma sisa-sisa. Ia lalu dengan sengaja meletakkan gelas kotor ke meja, menumpahkan sedikit minuman ke lantai. Bersihkan. Itu memang tugasmu. Kau kan lebih pantas jadi pembantu daripada adik. Alia menahan napas, bibirnya ingin bergetar menjawab, tapi ia memilih diam. Tak lama, Sinta datang sambil merapikan rambutnya yang panjang. Ia menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan meremehkan. Ceka, lihat deh, Bim, bajunya itu-itu saja, lusuh dan bau. Pantas nggak ada yang suka sama dia. Sinta lalu melipat tangan di dada, tersenyum mengejek. Kau iri ya sama aku? Papa dan mama lebih sayang aku. Kau kira dengan kerja keras pura-pura rajin bisa dapat perhatian? Hahaha, mimpi. Alia menggigit bibir. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia buru-buru menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tahu kalau ketahuan menangis, Sinta justru akan makin puas. Ratna yang melihat semuanya malah ikut menimpali. Sudahlah, jangan hiraukan dia. Biarkan saja dia sibuk dengan piring-piring itu. Kalau bukan karena papanya dulu, aku tak sudi punya anak bawaan seperti dia. Kata-kata itu menusuk hati Alia seperti pisau. Ia terus mencuci piring, meski matanya buram oleh air mata yang ia tahan. Dalam hatinya, hanya ada satu doa yang berulang. Ya Tuhan, semoga suatu hari aku bisa bebas dari semua ini. Semoga aku bisa hidup tanpa harus selalu diperlakukan seperti sampah. Hari itu pun berjalan sama seperti hari-hari sebelumnya. Penuh ejekan, cemoohan, dan kerja paksa. Tapi Alia tetap diam, menyimpan luka di dalam dadanya sendiri. Hari Minggu sore, Ratna sengaja mengundang beberapa tetangga untuk arisan di rumah. Alia tentu saja disuruh bekerja sejak pagi. Mengepel, mencuci gelas, menyiapkan makanan, bahkan menata kursi. Alia, jangan lama-lama. Tamu sebentar lagi datang. Bentak Ratna dari ruang tamu, membuat gadis itu hampir menjatuhkan piring. Saat para tamu mulai berdatangan, Ratna dan Sinta tampil cantik dengan pakaian rapi dan wangi parfum. Sedangkan Alia, dengan baju lama yang kusam, hanya mondar-mandir membawa nampan. Ini siapa? Ratna? Pembantu baru ya? Tanya salah satu ibu tetangga sambil tersenyum. Sebelum Alia sempat menjawab, Ratna tertawa kecil lalu berkata dengan nada setengah mengejek. Oh bukan, ini Alia, anak bawaan suami saya dulu. Tapi ya, anggap saja pembantu. Toh pekerjaannya memang itu-itu saja. Para ibu tertawa ringan, seolah ucapan Ratna hanyalah candaan. Tapi di telinga Alia, kata-kata itu seperti cambuk yang menyakitkan. Bima yang duduk santai di sofa menimpali, kalau nggak ada Alia, mungkin rumah ini udah berantakan. Dia cocoknya jadi tukang cuci piring seumur hidup, bukan kuliah. Sinta ikut menambahkan, dengan nada manja yang dibuat-buat di depan tamu, iya, Mama, jangan biarin dia sekolah tinggi-tinggi. Kasihan kalau gagal lagi. Lagi pula, siapa sih yang mau berteman sama Alia? Dia kan cuma bikin malu keluarga. Semua orang tertawa, kecuali Alia. Wajahnya merah menahan tangis, tapi ia tetap menunduk, membawa gelas-gelas kotor ke dapur. Di dalam dapur, air matanya akhirnya jatuh.
membasahi pipinya. Kenapa aku harus lahir di sini? Kenapa mereka tak pernah melihat aku sebagai manusia? Batinnya hancur. Sementara di ruang tamu, suara tawa mereka masih terdengar jelas, seolah mengejek keheningan hatinya yang penuh luka. Sore itu, Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah penuh semangat sambil membaca majalah bisnis. Di sampingnya, Bima dan Sinta memperhatikan dengan penasaran. Alia yang baru selesai mengepel lantai, hanya berdiri di sudut ruangan sambil menunduk. Tangannya masih basah. Aku baru dengar kabar menarik, kata Ratna sambil tersenyum penuh rencana. Ada CEO muda, Dimas Adiputra namanya. Kaya raya, pemilik perusahaan besar. Tapi katanya sekarang sakit parah dan butuh pendamping. Bima mengangkat alisnya. CEO kaya raya? Sakit parah? Maksud Mama? Ratna tersenyum licik. Kalau Alia menikah dengannya, kita semua bisa hidup enak. Rumah besar, mobil baru, uang belanja melimpah. Tak perlu lagi mikir susah payah. Alia terkejut, menoleh cepat. Bu, apa maksudnya? Aku tidak kenal dia. Ratna langsung berdiri dan menatap tajam. Diam, Alia. Kau pikir siapa yang selama ini menanggung hidupmu? Aku. Sekarang giliranmu membalas budi. Lagi pula, laki-laki kaya seperti itu cuma datang sekali dalam seumur hidup. Bima ikut menimpali dengan nada mengejek. Iya, Li. Jangan sok suci. Kamu kan gak punya masa depan juga. Daripada jadi beban kami terus, mendingan kau nikah sama orang kaya. Sekali dapat, selesai masalah. Sinta yang sedari tadi tersenyum miring ikut menyodok Alia dengan kata-kata pedas. Iya, Alia. Kamu itu kan gak cantik-cantik amat, gak pinter-pinter amat, mana mungkin dapat cowok normal yang sehat? Pantasnya ya merawat orang sakit-sakitan. Itu lebih cocok buatmu. Ia tertawa sinis, memainkan rambutnya dengan manja. Lagi pula, dia sakit parah. Cocoklah kamu yang ngurusin. Orang normal terlalu baik buatmu, Li. Alia merasakan dadanya sesak, seperti ada batu besar menimpa. Suaranya bergetar. Tapi Bu, aku belum siap. Aku masih mau sekolah. Ratna mendengus kasar. Sekolah? Kau pikir sekolah bisa bikin kita kenyang? Bisa bikin rumah ini nyaman? Jangan egois, Alia. Kau harus berkorban demi keluarga ini. Bima menambahkan, lagi pula, ini kesempatan emas. Kalau kau menolak, jangan harap bisa tinggal di sini lagi. Alia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai yang baru saja ia pel. Rasanya tubuhnya lemas, seolah seluruh harapan yang ia simpan selama ini hancur dalam sekejap. Kenapa hidupku selalu seperti ini? Kenapa aku harus terus jadi korban? Batinnya berteriak. Tapi ia tahu, tak ada tempat lain untuk pergi. Tak ada yang bisa ia mintai tolong. Ratna yang melihat Alia diam hanya tersenyum puas. Bagus. Jadi besok kita urus semua. Kau harus jadi istri Dimas Adiputra. Demi kami semua. Ingat itu. Di sudut ruang tamu, Sinta masih cekikikan kecil sambil berbisik ke Bima. Kasihannya, dapat cowok sakit-sakitan. Tapi ya sudah, itu memang jodoh yang cocok buat dia. Alia hanya bisa menggenggam erat rok lusuhnya, menahan tangis yang terus mengalir. Di dalam hatinya, ia tahu hidupnya akan berubah, tapi bukan ke arah yang ia impikan. Hari itu, Alia dibawa dengan paksa oleh Ratna dan Bima ke sebuah rumah megah bergaya modern. Pagar besi tinggi, taman terawat, dan bangunan 3 lantai berdiri megah di hadapan mereka. Namun bagi Alia, semua kemewahan itu tidak membuat hatinya lega. Ia justru merasa semakin tercekik. Jangan cemberut, Alia. Senyum sedikit, biar nggak kelihatan kayak orang kampung. Bisik Ratna sambil mencubit pelan pinggang Alia sebelum masuk. Wajah Ratna berubah seketika, penuh senyum manis yang dibuat-buat. Mereka kemudian dipersilakan masuk oleh seorang pelayan. Di ruang tamu yang luas, dengan lampu kristal berkilau dan sofa empuk, seorang pria duduk di kursi roda. Dialah Dimas Adiputra. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan nafasnya berat. Tapi sorot matanya tetap tajam dan berwibawa. Ratna segera mendekat dengan senyum lebarnya. Selamat sore, Tuan Dimas. Senang sekali bisa bertemu langsung.
Ini anak saya, Alia. Suaranya terdengar manis, padahal tatapan matanya ke Alia penuh ancaman agar tidak macam-macam. Alia menunduk dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Sore, Pak. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia tidak berani menatap lama, hanya menunduk pasrah. Dimas memperhatikan gadis itu dengan seksama. Di balik kesederhanaan dan wajah yang masih sembab karena tangis, ia melihat sesuatu yang berbeda. Alia tidak menatapnya dengan pandangan serakah seperti wanita lain yang sering ia temui. Tidak ada senyum palsu, tidak ada kekaguman pada hartanya. Hanya ada kepasrahan dan ketulusan yang anehnya, membuat dada Dimas bergetar. Bima menyikut Sinta pelan dan berbisik, "Lihat deh, kayak orang ketakutan." Sinta terkekeh kecil. Pantaslah. Siapa juga yang mau nikah sama orang sakit-sakitan? Cuma Alia yang cocok. Untungnya suara mereka tidak sampai ke telinga Dimas. Ratna, dengan penuh kepura-puraan, melanjutkan, "Alia memang anak yang sederhana dan penurut. Saya yakin dia bisa merawat Tuan Dimas dengan baik." Alia hanya diam. Matanya menatap lantai, tangannya menggenggam erat rok lusuhnya. Di dalam hati ia menjerit, "Aku tidak ingin ini, tapi apa aku bisa menolak?" Dimas, meski tubuhnya lemah, tak bisa mengalihkan pandangan dari Alia. Ada sesuatu yang membuatnya yakin gadis itu tidak sama dengan wanita lain yang selalu datang dengan ambisi. Dengan suara parau tapi tegas, Dimas berkata, "Alia, bisakah kau mendekat sebentar?" Alia ragu-ragu, tapi melangkah perlahan. Jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Saat mata mereka akhirnya bertemu, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan Dimas bukan tatapan merendahkan, melainkan tatapan yang mencoba mengerti. Untuk pertama kalinya, Alia merasa ada seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan hanya alat. Setelah pertemuan singkat itu, Ratna pulang dengan wajah penuh kemenangan. Namun, Dimas tidak begitu saja mengambil keputusan. Ia meminta agar Alia tinggal beberapa hari di rumahnya untuk mengenal lebih dekat. Ratna langsung setuju tanpa ragu. "Tentu saja, Tuan Dimas. Alia siap apapun yang Anda butuhkan," katanya manis, sambil melirik tajam ke arah Alia. Malam sebelum Alia pindah, Ratna mengumpulkan semua anggota keluarga. "Alia, ingat baik-baik. Kau harus bersikap manis, jangan bikin malu. Kalau sampai gagal, jangan harap kau bisa kembali ke rumah ini. Kau dengar?" Bima menimpali sambil tertawa mengejek. "Kalau gagal, biar dia tidur di jalan. Lagian, mana ada laki-laki lain yang mau sama dia?" Sinta dengan nada manja ikut menyindir. "Iyalah, harusnya kamu bersyukur banget, Li, bisa dapat suami kaya, meski dia sakit-sakitan. Cocok kan? Kamu nggak layak dapat cowok normal." Alia hanya menunduk, hatinya seperti diremas. Ia ingin sekali berkata tidak, tapi tak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Alia dibawa ke rumah besar itu. Pelayan menyambutnya dengan sopan, berbeda dengan perlakuan keluarga tirinya. Di ruang tamu, Dimas sudah menunggu di kursi rodanya. "Silakan duduk, Alia," kata Dimas dengan suara tenang. Alia duduk perlahan, menunduk sopan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dimas menatapnya lama. "Katakan padaku, kau benar-benar mau berada di sini? Atau ada seseorang yang memaksamu?" Pertanyaan itu membuat Alia kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak bahwa semua ini bukan keinginannya, tapi terbayang wajah Ratna yang penuh ancaman. Ia menelan ludah, lalu menjawab lirih, Saya hanya ingin melakukan yang terbaik." Dimas menatapnya tajam, seolah mencoba membaca isi hatinya. Sekilas, ia melihat getar ketulusan di mata Alia, bercampur kepasrahan. Dia berbeda, pikir Dimas. Tidak ada kepura-puraan di wajahnya. Namun ia tidak ingin salah menilai. Dimas lalu berkata, "Baik, mulai hari ini kau akan tinggal di sini. Aku ingin tahu, apakah kau hanya sama dengan yang lain, atau memang berbeda?" Alia menunduk, hatinya semakin kacau. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di balik senyuman pucatnya, Dimas menyimpan rasa penasaran. Dan di balik ketakutannya, Alia menyimpan luka yang semakin dalam.
Hari pertama Alia di rumah besar itu terasa seperti mimpi aneh. Untuk pertama kalinya, ia tidak dibangunkan dengan teriakan atau bentakan. Seorang pelayan mengetuk pintu kamarnya dengan sopan. "Non Alia, sarapan sudah siap. Kalau berkenan, Tuan Dimas menunggu di ruang makan." Alia mengangguk pelan, masih kikuk. Ia terbiasa melakukan pekerjaan rumah dari pagi buta, bukan duduk sebagai tamu di meja makan. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke ruang makan. Dimas sudah ada di sana, duduk di kursi roda dengan meja makan penuh hidangan. Tatapannya langsung terarah ke Alia. "Silakan duduk. Kau tidak perlu takut di sini." Alia menurut, meski ia lebih memilih berdiri dan membantu. Tangannya gemetar saat mengambil sendok. Dimas memperhatikannya dengan seksama. "Kau terbiasa bekerja, bukan dilayani, ya?" Alia hanya menunduk. "Saya, memang biasanya begitu." Ada jeda hening. Lalu Dimas berkata pelan, "Jangan pura-pura. Aku ingin melihat dirimu yang sebenarnya. Kalau kau terpaksa di sini, katakan." Alia merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu begitu dekat dengan kebenaran. Tapi bayangan Ratna dan ancamannya kembali menghantui. Ia hanya bisa berkata, "Saya akan melakukan yang terbaik, Pak." Dimas tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia bisa melihat Alia bukan tipe yang pandai berbohong. Ada sesuatu yang tulus di balik kepasrahannya. Sementara itu, di rumah lama, Ratna sedang sibuk menelepon. "Ya, jangan khawatir. Alia itu polos. Pasti menurut. Yang penting nanti kalau sudah resmi menikah, kita bisa ikut menikmati. Aku akan pastikan semuanya berjalan lancar." Bima yang duduk santai sambil memainkan ponsel tertawa. "Haha, kalau Alia gagal, tinggal usir saja. Pasti dia balik merengek minta maaf." Sinta dengan nada sinis menambahkan, "Kasihan Dimas, dapat istri model Alia. Tapi ya cocoklah. Orang sakit-sakitan sama gadis malang. Sama-sama nyusahin." Tawa mereka pecah, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malamnya, Alia sedang membereskan buku-buku di perpustakaan rumah ketika Dimas masuk dengan kursi rodanya. "Kau suka membaca?" tanya Dimas. Alia kaget, lalu mengangguk pelan. "Kadang-kadang, kalau sempat." Dimas tersenyum samar. "Itu bagus. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Bukan tentang keluargamu, tapi tentang dirimu sendiri." Alia menatapnya sebentar, lalu buru-buru menunduk lagi. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menanyakan dirinya. Bukan sekadar menyuruh, menghina, atau memerintah. Di balik kelemahannya, Dimas mulai merasa bahwa gadis ini bisa membawa sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dan di balik rasa takutnya, Alia mulai merasakan ada secercah harapan kecil yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hari-hari Alia di rumah Dimas berjalan dengan perlahan tapi berbeda dari yang ia bayangkan. Tidak ada bentakan, tidak ada ejekan, bahkan para pelayan memperlakukannya dengan penuh hormat. Meski masih canggung, Alia mulai merasakan sesuatu yang baru, kenyamanan. Suatu pagi, Dimas meminta Alia menemaninya di taman belakang. Matahari pagi menembus sela-sela pepohonan, burung-burung berkicau, dan aroma bunga mawar memenuhi udara. "Kau suka taman ini?" tanya Dimas, suaranya tenang meski terdengar serak. Alia menunduk, lalu menjawab lirih, "Indah sekali. Saya belum pernah duduk santai di taman seperti ini sebelumnya." Dimas menatapnya dalam-dalam. "Mulai sekarang, jangan merasa seperti orang asing di sini. Anggap saja rumah ini juga milikmu." Alia terdiam. Kata-kata itu begitu asing baginya, namun hangat. Tidak ada yang pernah berkata begitu padanya. Siang harinya, Ratna, Bima, dan Sinta datang berkunjung dengan alasan ingin menengok keadaan Dimas. Mereka tampil rapi dan penuh senyum manis, seolah keluarga harmonis. Namun begitu kesempatan tiba, Sinta langsung membuka mulut. "Alia, jangan bengong saja. Bawakan teh untuk kami." "Kalau di rumah, dia memang kerjanya begitu, Tuan Dimas," katanya sambil tertawa mengejek. Bima ikut menimpali, "Betul, jangan tertipu wajah polosnya. Dia itu pemalas, suka bikin masalah. Makanya cocoknya jadi pembantu." Alia menunduk, wajahnya panas menahan malu.
Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, tapi kali ini berbeda. Ucapannya dilontarkan di depan Dimas. Ratna tersenyum seolah sedang bercanda. "Ah, jangan dimasukkan hati, Tuan Dimas. Namanya juga anak, kadang suka bandel. Tapi saya yakin dia bisa melayani dengan baik." Namun sebelum Alia sempat beranjak, suara Dimas terdengar tegas. "Cukup." Semua terdiam. Sorot mata Dimas menajam, menusuk ke arah keluarga Alia. "Alia bukan pembantu. Ia adalah tamuku dan calon istriku. Jangan pernah merendahkannya di depan saya lagi." Seketika suasana hening. Ratna tersentak, Sinta menggigit bibir, sementara Bima hanya melotot tak percaya. Alia sendiri menatap Dimas dengan mata membesar, kaget sekaligus bingung. Tidak ada yang pernah membelanya seperti ini. "Kalau kalian hanya datang untuk menghina, lebih baik pulang sekarang juga," tambah Dimas, suaranya dingin namun berwibawa. Ratna buru-buru mengubah ekspresi, tersenyum kaku. "Oh, maaf, Tuan Dimas. Kami tidak bermaksud begitu. Hanya bercanda." "Iya, hanya bercanda." Ia lalu menarik tangan Sinta yang masih manyun, dan memberi isyarat pada Bima untuk diam. Alia menunduk dalam, hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka Dimas, pria yang dikabarkan sakit parah dan dingin, justru membelanya dengan cara yang begitu jelas. Malam itu, Alia termenung di kamarnya. Kata-kata Dimas terus terngiang di kepalanya. "Alia bukan pembantu. Ia adalah calon istriku." Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menempatkannya bukan sebagai beban, bukan sebagai bahan hinaan, melainkan sebagai seseorang yang berharga. Namun di sisi lain, Ratna mulai curiga. Dalam perjalanan pulang, ia bergumam pelan, "Aneh, kenapa Dimas begitu membela Alia? Apa jangan-jangan, dia tidak selemah yang orang bilang?" Tapi kemudian ia tersenyum licik. "Tak masalah. Yang penting, dia tetap sakit. Dan Alia tetap alat untuk membuat kita kaya." Sementara itu, di rumah besar itu, Alia perlahan menyadari, kehidupannya mungkin mulai berubah, tapi entah ke arah yang lebih baik, atau justru jebakan baru yang tak terduga. Malam itu, setelah keluarga Ratna pulang, rumah besar Dimas kembali tenang. Alia sudah berada di kamarnya, sementara Dimas meminta seorang pelayan setianya, Pak Surya, untuk menemuinya di ruang kerja. Begitu pintu tertutup rapat, perubahan mencolok terjadi. Dimas yang tadinya tampak lemah di kursi roda, perlahan berdiri dengan tegap. Ia melangkah ke arah jendela besar, menyingkap tirai, dan menghela napas panjang. "Tubuhku sehat, Surya," katanya lirih namun mantap. "Semua orang mengira aku sakit parah, dan aku memang sengaja membiarkan mereka berpikir begitu." Pak Surya, yang sudah lama menjadi tangan kanan sekaligus sahabat dekatnya, mengangguk penuh pengertian. "Aku tahu, Tuan. Tapi sampai kapan Anda akan mempertahankan sandiwara ini?" Dimas menatap refleksinya di kaca jendela. Wajahnya serius, mata hitamnya menyala. "Sampai aku tahu siapa yang benar-benar tulus. Sejak aku disebut pewaris perusahaan dan punya harta berlimpah, semua wanita mendekatiku dengan senyum palsu. Mereka ingin kekayaanku, bukan diriku. Aku muak dengan kepalsuan itu." Surya menunduk, lalu tersenyum tipis. "Tapi, sepertinya kali ini berbeda, ya?" Dimas menoleh. "Alia." Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Sahabatnya hanya mengangguk, menunggu Dimas melanjutkan. "Aku melihat ketulusan di matanya," ujar Dimas pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Dia tidak pernah tersenyum palsu, tidak pernah berusaha menarik perhatianku dengan cara murahan. Justru kepasrahannya yang membuatku sadar, dia tidak menginginkan apa-apa dariku. Dia hanya bertahan hidup." Surya tersenyum bijak. "Mungkin karena dia tahu rasa sakit jauh lebih dalam daripada yang Anda bayangkan." Dimas terdiam sejenak. Ada sesuatu di dada yang bergetar setiap kali ia mengingat wajah Alia yang sederhana, sorot matanya yang jujur meski penuh luka. "Dia berbeda," gumam Dimas. "Dan aku mulai takut." "Takut apa, Tuan?" tanya Surya hati-hati. "Takut perasaan ini semakin tumbuh. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar tulus, atau hanya boneka keluarganya. Tapi,
Semakin lama bersamanya, aku merasa ingin melindungi dia, bahkan jika semua ini hanya sandiwara. Surya menghela napas panjang. Mungkin sudah saatnya, Tuan, Anda berhenti menguji dan mulai percaya. Dimas menatap sahabatnya lekat-lekat, lalu perlahan kembali duduk di kursi rodanya, memulihkan raut lemah yang selama ini ia tunjukkan pada dunia. Belum, Surya. Belum sekarang. Aku harus yakin sepenuhnya. Alia terlalu berharga untuk sekadar jadi korban permainan. Sementara itu, di kamarnya, Alia meringkuk di tepi ranjang. Matanya masih basah, tapi untuk pertama kalinya ada kehangatan yang ia rasakan. Kata-kata Dimas yang membelanya tadi siang terulang-ulang di kepalanya. Alia bukan pembantu. Ia adalah calon istriku. Ia menggenggam selimut erat-erat, hatinya kacau. Ia tidak tahu bahwa pria yang kini mengisi pikirannya, menyimpan rahasia besar yang suatu hari bisa mengubah segalanya. Hari itu, rumah besar keluarga Ratna dipenuhi kegaduhan. Polisi datang membawa surat perintah penangkapan. Ratna berteriak histeris, Bima mencoba melawan dengan suara lantang, sementara Sinta menangis meraung, menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ini fitnah. Aku tidak bersalah. Ratna berteriak, wajahnya merah padam. Namun suara polisi tegas dan tak tergoyahkan. Bu Ratna, Anda ditangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan penipuan. Ada bukti dan saksi yang cukup. Ratna menoleh tajam ke arah Alia yang berdiri di samping Dimas. Kau, ini semua gara-gara kau. Dasar anak sial. Alia menunduk, tapi kali ini bukan karena takut. Dimas berdiri tegap di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tatapan Dimas menusuk Ratna, penuh kewibawaan yang tak bisa ditentang. Cukup, Ratna, suara Dimas dingin namun penuh kuasa. Selama ini kau memperlakukan Alia seperti budak, merampas haknya, bahkan menjual hidupnya demi ambisi kotormu. Sekarang waktunya kau mempertanggungjawabkan semua itu. Ratna terhuyung, wajahnya pucat. Bima berusaha membela diri. Hei, jangan salahkan kami. Itu semua ide Mama. Tapi polisi langsung menggiringnya. Sinta, dengan tangis palsunya, memohon, tolong, kami tidak tahu apa-apa. Jangan bawa aku. Namun para petugas tidak terpengaruh. Semua bukti sudah terlalu jelas. Alia hanya bisa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, belenggu panjang hidupnya runtuh. Dimas menunduk, berbisik di telinga Alia. Mulai hari ini, kau bebas dari mereka. Aku sudah pastikan tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Air mata Alia jatuh. Kali ini bukan karena sakit, melainkan kelegaan. Ia menoleh pada Dimas, bibirnya bergetar. Terima kasih, karena akhirnya ada yang percaya padaku. Dimas tersenyum lembut. Kau tidak sendirian lagi, Alia. Saat Ratna dan keluarganya dibawa pergi dengan borgol, teriakan marah dan sumpah serapah mereka semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya lenyap. Di depan rumah yang kini terasa begitu luas, Alia menggenggam tangan Dimas lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan arti merdeka. Dan di hatinya, sebuah bab baru mulai terbuka. Bukan lagi kisah penderitaan, melainkan kisah kebahagiaan yang perlahan ia bangun bersama pria yang telah menyelamatkannya.